Kalau kasih ini terus-menerus kita rawat, kita kembangkan, kita wujudkan, maka kasih itu juga akan menumbuhkan kasih yang lain. Dan tentu dunia kita akan menjadi semakin menyenangkan, semakin menggembirakan, kita lalu bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena itu semoga kasih Yesus yang kita terima selalu dapat kita lanjutkan di dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Selamat sore saudara-saudara yang terkasih. Hari ini dalam minggu biasa yang ke-6, minggu Paskah yang ke-6, kita kembali dengarkan bahwa Tuhan itu adalah kasih. Dan Yesus yang hadir bukan hanya mewartakan, tetapi Dia sungguh-sungguh menunjukkan hal itu di dalam hidupnya. Sehingga kita sungguh berbahagia memiliki Tuhan yang penuh kasih. Karena itu tentu saja supaya kasih-Nya tidak berhenti sampai pada diri kita, maka mari kita lanjutkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Lebih-lebih di saat-saat ini di mana ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, mari kita sama-sama selalu mau berbagi kasih sehingga juga tumbuhlah selalu kebahagiaan di tengah-tengah kita. Inilah yang kita mohonkan dalam perayaan Ekaristi sore hari ini, semoga kasih yang Tuhan berikan kepada kita pun juga lalu dapat melanjutkannya kepada semakin banyak orang. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup bersatu sebagai sahabat-sahabat Putra-Mu. Kami mohon semoga dengan daya Roh-Mu itu, kami dapat menghasilkan buah-buah iman dan cinta kasih dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, ketika sampai di kota Kaisarea, Rasul Petrus masuk ke rumah seorang perwira Romawi bernama Kornelius. Kornelius menyambut dia dan ia bersujud di depan kaki Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia serta berkata, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang bertakwa kepada Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Ketika Petrus sedang berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pewartaannya itu. Maka semua orang beriman dari golongan kaum bersunat yang waktu itu menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa ternyata karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berbicara dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu Petrus bertanya, "Bolehkah kita mencegah orang-orang ini dibaptis dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Maka Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian orang-orang itu meminta kepada Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan
mengerjakan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa saja yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapakah yang mengasihi aku akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jika kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu aku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya.
tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang terhadap yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudari-saudara yang terkasih, hari ini kita akan renungkan kembali tentang kasih. Dan kasih itu bisa terungkap dengan perbuatan baik. Dan perbuatan baik ketika itu dilakukan, itu akan juga menumbuhkan perbuatan baik lain. Saya ingat akan satu kisah yang memang sudah terjadi beberapa tahun lalu, yaitu ada seorang bapak. Beliau ini sudah lama bekerja di yayasan kami sebagai guru, lalu sebagai kepala sekolah, dan kemudian dia membantu di kantor yayasan. Nah, suatu hari dia pergi ke Jakarta karena diminta untuk menemani cucu keponakannya, atau karena orang tuanya pergi. Nah, ketika sore hari itu dia duduk-duduk, karena ya usia memang saya kira sudah lebih dari 60, lalu cucunya itu sedang belajar, tiba-tiba dia ini pendarahan, apa itu namanya? Pendarahan otak itu apa? Di luar jatuh. Teoritis, karena cucunya di dalam, tidak ada orang di luar, maka ya bisa berakibat fatal. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi ialah saya paginya itu sudah dikabari bahwa beliau sudah dibawa ke rumah sakit oleh seseorang yang tidak kita ketahui. Akhirnya saya pagi itu memang ke Jakarta untuk menemui dia di rumah sakit, lalu ya karena bisa ditolong pada malam itu dengan segera, maka dia juga kembali pulih. Nah, pertanyaan saya, siapa yang menolong Bapak ini? Ternyata, dari saudara yang terkasih, ketika dia jatuh, lalu di dekat pagar rumahnya itu, ada seorang ibu yang lewat, dan dia melihat, loh, kok ada seorang bapak yang jatuh. Dan dia lihat, rasanya saya kenal ini. Karena itu kemudian dia tidak ragu-ragu untuk menolong bapak ini, membawanya ke rumah sakit, bahkan lalu mencari bagaimana mengabari anaknya yang di sini. Nah, menarik kan? Mengapa dia berani demikian? Dan di mana dia kenal bapak ini? Padahal beliau ini tinggal di Surabaya, ibu ini tinggal di Jakarta. Saudara, ketemunya adalah ternyata ibu ini beberapa tahun sebelumnya tinggal di Batu Licin. Dan anaknya bersekolah di sekolah kami. Ibu ini lalu bercerita bahwa, ya saya pernah melihat bapak itu lagi memberikan pembinaan untuk guru-guru anak saya. Jadi coba bayangkan, suatu hal yang sepertinya tidak terhubung, tetapi itulah tadi saya katakan bahwa ternyata perbuatan baik itu bisa lalu juga menimbulkan perbuatan baik lain.
Jadi ibu ini melihat bahwa oh ya saya ini dulu bapak ini pernah memberikan pembinaan kepada guru-guru anak saya. Kok ini sekarang sakit maka saya tolong. Nah karena itu mari dalam kesempatan sore hari ini ketika kita kembali hari ini mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus tentang perintah mengasihi, kita memang sungguh bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang memiliki sikap yang demikian. Bahkan tadi dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Dan Yesus menunjukkan itu melalui hidupnya, bukan hanya melalui ajarannya, bukan hanya melalui perbuatan-perbuatannya, tetapi dia dengan jalan salibnya, dia dengan konsisten menghayati kasih itu. Dia tidak marah meskipun dia dituduh yang tidak benar. Yesus juga tidak membalas ketika dia dipukul, dia dicaci, dia dimaki. Bahkan dia menyelesaikan jalan salibnya. Jadi inilah bahwa dia sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kasih yang sangat besar ketika dia berani memberikan nyawanya. Nah, dari saudara yang terkasih, kalau demikian, mari kita juga melihat sekarang pada diri kita, apakah kita ini juga hidup dalam kasih. Kalau kita ini hidup dalam kasih, maka kita boleh percaya seperti yang tadi saya ceritakan, ketika kasih itu kemudian kita ungkapkan dengan perbuatan baik kepada saudara-saudari kita, dengan perhatian, dengan memberikan kekuatan, dengan memberikan semangat, maka ini akan lalu menumbuhkan kasih-kasih yang lain. Jadi seperti ibu tadi, karena dia tahu bahwa bapak ini pernah memberikan pembinaan kepada guru-guru dari anaknya, lalu dia juga tidak ragu-ragu untuk menolong. Bahkan mungkin dia juga sebetulnya pada saat itu sungguh berkorban, karena bayangkan ketika ditolong seandainya terjadi sesuatu yang lebih buruk, kan orang lalu menuduh dia. Tetapi dia melakukan itu. Dia membawa ke rumah sakit, dia sambil menunggu anaknya dari Surabaya datang, dia menunggui. Jadi inilah yang saya rasa patut untuk selalu kita ungkapkan. Jadi kita bukan hanya membawa kasih itu untuk diri kita, tetapi mari kita ungkapkan kasih itu. Kita ungkapkan dalam perhatian-perhatian kita. Lebih-lebih mungkin juga pada saat-saat yang sulit ini, mari kita juga selalu bisa memberikan sapaan, memberikan senyuman, memberikan semangat, memberikan kekuatan. Nah, kalau kita tidak melakukan hal itu, saudara-saudara yang terkasih, apalagi kemudian kita tetap misalnya selalu merasa marah, selalu merasa jengkel, selalu merasa orang lain itu merepotkan dan sebagainya, maka kasih Tuhan ini juga tidak akan bertumbuh, tidak akan berkembang. Karena kemudian yang keluar dari kita juga adalah kemarahan, yang keluar dari kita adalah kejengkelan. Nah, kalau demikian maka tentu dunia kita akan menjadi semakin buruk. Karena itulah hari ini Yesus mengajak kita kembali, mari kita sungguh-sungguh menghayati kasih yang kita terima dari Tuhan ini, kita berani juga lalu membagikan kasih itu untuk sesama kita, mengampuni misalnya. Ini kan juga sesuatu yang ya tidak mudah memang. Apalagi kalau kita merasa bahwa kitalah yang benar. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, ingatlah Yesus pun juga melakukan hal itu. Nah, mari kita juga berani untuk saling mengampuni. Mari kita juga berani untuk bisa memberikan kesempatan kembali ketika ada saudara-saudari kita yang bersalah dan kemudian dia minta maaf. Nah, kalau kasih ini terus-menerus kita rawat,
kita kembangkan, kita wujudkan, maka kasih itu juga akan menumbuhkan kasih yang lain. Dan tentu dunia kita akan menjadi semakin menyenangkan, semakin menggembirakan, kita lalu bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena itu semoga kasih Yesus yang kita terima selalu dapat kita lanjutkan di dalam hidup kita. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Semoga kami semakin berkembang dalam cinta kasih terhadap Engkau dan sesama, sampai kami Kau perkenankan menikmati kepenuhan cinta kasih-Mu di surga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, dan kita sekalian juga seluruh keluarga kita dalam segala kegiatan kita, selalu dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Mari pergi kita diutus.